Pagi itu, langit Tel Aviv begitu cerah. Mentari baru saja merangkak naik, menyinari kilauan kaca-kaca terminal Bandara Internasional Ben Gurion. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah penuh harapan, beberapa hendak bertolak ke tanah asing, lainnya baru saja pulang dari pelukan petualangan. Di antara hiruk-pikuk pengumuman keberangkatan dan aroma kopi dari kios kecil di sudut Longe, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Di ruang kontrol utama, David Allon, teknisi radar senior, sedang menyeruput kopinya sambil menatap layar. Ada sesuatu yang mengganggu, sebuah kilatan statis muncul pada radar sekunder, lalu hilang. Dia menoleh pada rekan kerjanya, Yair. Gangguan sinyal, tanyanya pelan. Yair mengangkat bahu. Mungkin pantulan dari cuaca. Tidak ada laporan badai. Tapi David tetap merasa ganjil. Ia menyimpan tangkapan layar anomali itu, hanya untuk berjaga-jaga. Di ruang tunggu internasional, seorang ibu muda asal Argentina sedang menenangkan anak bayinya yang menangis. Seorang pria tua berwajah Arab membaca Al-Quran dengan tenang di pojok, dan sekelompok remaja Amerika bercanda sambil membawa koper besar. Di tengah keramaian itu, seorang pria berjas gelap berdiri kaku menatap ke arah langit-langit terminal. Ia tidak membawa bagasi, tidak berbicara, hanya diam dengan tatapan kosong. Petugas keamanan sempat menghampirinya, tapi setelah melihat identitas diplomatnya, mereka membiarkannya pergi begitu saja. Sementara itu, di apron luar, pesawat maskapai El Al sedang bersiap lepas landas. Pilotnya, Kapten Raven, menerima instruksi dari menara untuk bersiap ke landasan pacu. Langit bersih, tidak ada turbulensi, ujar suara dari radio. Semua normal, tapi belum sempat Raven membalas, radio itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi decitan keras, seperti frekuensi kacau yang menusuk telinga, lalu mati total. Seluruh panel komunikasi padam selama 5 detik sebelum kembali menyala. Di bawah terminal, di ruang server data bandara, seorang teknisi mendengar suara berdengung seperti nyanyian yang jauh. Ia menoleh, mengira suara itu berasal dari pendingin ruangan. Tapi kemudian layar server menampilkan serangkaian kode asing, bukan bahasa komputer biasa, lebih mirip huruf-huruf Ibrani kuno yang terus berganti dalam pola tak beraturan. Sebelum sempat menghubungi pusat, listrik di ruangan itu padam total. Pada saat yang sama, seekor burung camar melintas di atas terminal utama dan tiba-tiba terhenti di udara, seolah waktu membeku untuknya. Ia melayang di tempat, tidak jatuh, tidak bergerak. Seorang pekerja bandara yang melihatnya ternganga ketakutan, menjatuhkan kotak kargo yang dibawanya. Burung itu kembali bergerak 5 detik kemudian, seperti disambung oleh waktu yang terlupa. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Kembali ke ruang kontrol, David memandangi layar utamanya. Apa ini? Gumamnya. Di radar muncul titik besar, bukan pesawat, bukan helikopter, hanya sebuah bentuk seperti lingkaran tanpa identitas, berada tepat di atas bandara, tetapi tak terlihat oleh mata. Dalam detik berikutnya, sinyal seluruh sistem navigasi hilang, layar menjadi hitam, dan semua monitor berbunyi serempak, menampilkan satu kalimat dalam bahasa Ibrani kuno, saatnya telah datang. Beberapa detik setelah itu, suara dentuman terdengar pelan, tidak seperti ledakan, melainkan seperti bunyi pintu logam raksasa yang dibuka dari kedalaman bumi. Getaran merambat ke seluruh lantai bandara. Jendela-jendela mulai bergetar, orang-orang mulai menoleh, beberapa mulai berteriak panik. Tapi belum ada yang lari. Semua seolah menunggu, terpaku dalam rasa takut yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dan saat itulah langit mulai berubah. Awan hitam pekat muncul tanpa aba-aba, membentuk pusaran besar tepat di atas bandara. Cahaya aneh menyinari dari pusatnya, bukan cahaya matahari, tapi sesuatu yang tampak seperti mata. Semua orang yang melihat ke atas langsung menunduk ketakutan. Anak kecil menangis. Pria tua menjatuhkan kitabnya, wanita muda menjerit, namun semuanya masih terlihat normal bagi dunia luar. Kamera pengawas bandara justru menampilkan cuplikan yang berbeda, semua rekaman menunjukkan langit tetap cerah, bandara dalam keadaan damai. Tak ada tanda-tanda kekacauan, tapi mereka yang berada di sana tahu, ada sesuatu yang baru saja terbuka. Sesuatu yang tidak seharusnya menyentuh dunia ini. Jeritan pertama datang dari seorang gadis kecil yang menatap langit dan berkata, "Ibu, langitnya melihat kita." Suaranya nyaring menusuk suasana yang membeku. Orang-orang berbalik ke atas dan menyaksikan fenomena mengerikan, pusaran hitam di langit kini menyala dengan semburat merah darah,
dan dari tengahnya, muncul kilatan putih membentuk pola geometris rumit, seperti simbol kuno yang mengambang di udara. Tak lama kemudian, cahaya itu menembak ke bawah, dan segalanya berubah. Terminal B adalah yang pertama terkena. Dalam sekejap, atapnya meledak ke atas, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ledakan itu tak menghasilkan suara besar seperti bom, tapi justru sunyi, terlalu sunyi. Serpihan bangunan melayang di udara sebelum terbakar dalam api berwarna biru. Api itu tidak menjalar seperti biasa, ia melingkari bangunan seperti makhluk hidup, membungkus dan memakan seluruh struktur dalam tarikan napas panjang. Para penumpang berhamburan, tapi banyak yang tak sempat berlari. Beberapa langsung lenyap diterpa kilatan cahaya, seperti terhapus dari eksistensi. Yang lain berteriak, menunduk, memeluk orang-orang terdekat mereka. Suara tangis dan doa terdengar bersahut-sahutan dalam banyak bahasa. Seorang pendeta Katolik berlutut sambil memeluk salib, sementara di seberangnya, seorang pria Yahudi menutup kepala dengan talit sambil berseru, "Adonai, ampuni kami." Di ruang kontrol, David dan Yair terpental oleh gelombang kejut. Seluruh ruangan gelap gulita, hanya lampu darurat berkedip merah. Di layar yang masih menyala setengah, mereka melihat rekaman langsung dari kamera luar, api membelah landasan pacu seperti guratan pedang surgawi. Pesawat-pesawat menggelinding terlempar, sebagian meledak seperti mainan logam yang dibakar. Menara kontrol runtuh setelah tersambar kilat ketiga. Kilatan itu tidak menyambar dari awan, tapi dari simbol bercahaya di pusaran langit, seolah ada sesuatu dari dimensi lain yang sedang menyerang dengan presisi. Petugas-petugas di menara sempat terdengar di radio memanggil, "Ini bukan serangan rudal. Ini bukan manusia. Tuhan, tolong kami." Sementara itu, di lorong keberangkatan Terminal D, pria berjas hitam yang sebelumnya diam kini berdiri di tengah kekacauan. Api mengelilinginya tapi tak menyentuh tubuhnya. Matanya kosong menatap ke langit, dan dari tubuhnya keluar bisikan, bukan dari mulut, tapi dari kulit, dari napas, dari jiwanya. Kata-kata asing mengalir seperti mantra, pintu telah dibuka. Mereka datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengembalikan. Tak ada yang tahu siapa mereka. Di luar bandara, orang-orang di Tel Aviv melihat pemandangan mengerikan di langit, namun tidak satupun media berhasil merekamnya secara akurat. Kamera-kamera rusak, sinyal satelit terganggu, bahkan siaran langsung yang sempat menayangkan cuplikan kehancuran tiba-tiba menampilkan gambar diam. Hanya mata manusia yang bisa menyaksikan kebenaran hari itu, dan itu membuatnya jauh lebih mengerikan. Lalu terdengar suara, bukan ledakan, bukan petir, tapi semacam dengungan raksasa. Dengungan itu membuat telinga berdarah, membuat kaca bangunan retak, membuat burung-burung jatuh dari langit. Semua orang menutup telinga, tapi suara itu datang dari dalam kepala mereka, bukan dari luar. "Jatuhlah, tanah perjanjian, karena engkau telah menahan waktu yang bukan milikmu." Bandara kini berubah menjadi medan kehancuran. Api misterius membentuk pola lingkaran besar di landasan, seperti simbol ritual yang terbakar di bumi. Di tengahnya, muncul retakan tanah membentuk celah dalam yang tak berujung. Dari celah itu keluar udara dingin, terlalu dingin untuk musim panas, dan kabut tipis yang tampak seperti jari-jari raksasa yang merambat. Kapten Raven, yang selamat di dalam kokpitnya, keluar dengan tubuh penuh luka. Ia terseret keluar pesawat dan menyaksikan bandara yang pernah ia cintai sebagai rumah kini tak lebih dari neraka di bumi. Ia menangis, memanggil nama Tuhan, dan berusaha bangkit, namun lututnya tak mampu menopang. Di kejauhan, ia melihat seorang anak kecil duduk di lantai terbuka, tidak menangis, hanya menatapnya dan berkata, "Kita sudah melewati batas, Tuan Pilot." Pada pukul 11 pagi, hanya 15 menit setelah semuanya bermula, Bandara Internasional Israel tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah puing hangus, retakan tanah, dan langit yang masih berputar. Dunia menyaksikan, terdiam dalam ketidakmengertian. Tak ada sirene yang cukup nyaring untuk memperingatkan. Tak ada kata yang cukup dalam untuk menjelaskan. Bencana itu bukan hanya serangan, itu adalah peringatan dari sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Berita tentang kehancuran Bandara Internasional Israel menyebar seperti api di musim panas. Namun yang aneh, hanya orang-orang yang berada dalam radius 50 km dari lokasi yang benar-benar menyaksikan langit terbelah, api biru, dan simbol bercahaya. Di luar itu, dunia hanya melihat ledakan besar dan kebakaran. Gambar-gambar satelit pun tampak aneh, satu frame menunjukkan bandara masih utuh, dan di frame berikutnya,
sudah rata dengan tanah, seolah waktu melompat. Di ruang situasi darurat PBB, para delegasi duduk terdiam menatap layar lebar yang menampilkan rekaman drone, tapi rekaman itu mendadak kabur dan dipenuhi gangguan elektromagnetik. Apakah ini serangan nuklir? Tanya salah satu perwakilan Amerika. Tidak mungkin, tidak ada jejak radiasi, jawab wakil dari Rusia. Ketika ditanyakan ke Israel, perwakilan mereka hanya menjawab dengan wajah pucat, kami tidak tahu apa yang terjadi. Presiden Israel segera menyatakan keadaan darurat nasional. Wilayah bandara langsung diisolasi militer. Tapi pasukan pertama yang dikirim tak pernah kembali. Drone pencari sinyal mereka menghilang dari radar 5 menit setelah mendarat. Salah satu pilot drone sempat menangkap gambar terakhir sebelum sinyal terputus. Sesosok pria berjas hitam berdiri sendirian di tengah kawah hangus, memandang ke langit yang masih berputar. Media global mulai memuat berita dengan tajuk mengerikan, kejadian tanpa penjelasan guncang Israel, bandara hilang dalam sekejap, dan yang paling viral, langit membuka mata di Timur Tengah. Namun tak lama, berita-berita itu lenyap dari peredaran. Artikel dihapus, tayangan ditarik. Jurnalis yang meliput dilarang mendekat. Dunia mendadak diam. Para ilmuwan di berbagai negara mulai berspekulasi. Sebagian mengatakan mungkin ini efek dari senjata elektromagnetik generasi baru. Yang lain menduga eksperimen rahasia Israel lepas kendali. Namun, di balik layar, ilmuwan ternama dari Swiss mengirim memo rahasia kepada komunitas akademik elit. Polanya terlalu terstruktur. Ini bukan reaksi fisika biasa. Ini desain. Di Yerusalem, seorang rabi tua bernama Eliyahu menerima pengunjung tak terduga, seorang wanita muda dari Ethiopia yang mengaku memiliki penglihatan malam sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat gerbang cahaya terbuka di langit, dan suara yang berkata, "Waktu telah kau genggam terlalu lama, sekarang ia bebas." Rabi itu gemetar saat mendengarnya. Kalimat itu identik dengan frasa dalam kitab Henoh, kitab apokrif yang dianggap tabu. Pemerintah Israel membentuk satuan khusus bernama Unit Zayin, yang terdiri dari ahli fisika, arkeolog, dan analis teologi. Mereka menyelidiki arsip-arsip kuno dari museum dan universitas. Di ruang bawah tanah Universitas Ibrani, mereka menemukan catatan dari abad ke-12 yang menggambarkan fenomena serupa, langit terbuka dan menelan batu api, kota-kota lenyap dalam sunyi, dan waktu patah menjadi dua. Salah satu anggota Unit Zayin, Dr. Yael Koren, menemukan bukti bahwa pernah ada percobaan teknologi manipulasi ruang waktu pada tahun 2017, dilakukan secara rahasia dengan nama proyek Shefael. Tapi proyek itu dihentikan mendadak setelah terjadi anomali dalam laboratorium bawah tanah, yang menyebabkan hilangnya 3 ilmuwan tanpa jejak. Dan kini, dari pola-pola energi yang terekam saat bandara hancur, semuanya identik. Dunia mulai merasakan dampaknya. Kompas kapal laut besar menunjukkan arah yang tak masuk akal ketika melewati garis lintang yang sama dengan koordinat bandara. Beberapa pesawat yang terbang di atas Laut Mediterania mengalami kerusakan sistem navigasi dan komunikasi selama 11 menit, sebelum kembali normal dengan catatan waktu yang berbeda, seolah waktu di dalam pesawat berjalan lebih lambat dibanding dunia luar. Vatikan mengirim delegasi rahasia ke Israel. Mereka membawa sebuah gulungan tua yang diklaim berasal dari arsip rahasia yang tidak pernah dibuka selama ratusan tahun. Gulungan itu berisi peringatan dari Paus Innocent ketiga tentang gerbang langit yang akan terbuka di tanah Abraham, jika waktu dicoba untuk diputar kembali. Semua ini menambah ketegangan global. Dunia tak hanya takut, tetapi mulai mempertanyakan realitas itu sendiri. Lalu, pada hari ketiga setelah kehancuran bandara, muncul fenomena baru dari satelit NASA. Terlihat pola api samar-samar membentuk simbol seperti mata, menyala di tanah hitam bekas bandara, hanya dapat dilihat dalam spektrum inframerah. Pola itu terus berdenyut, seolah hidup. Di pusatnya, ada lubang besar, tak ada cahaya, tak ada pantulan, hanya kegelapan mutlak. NASA menyebutnya, Void Singularity. Dan ketika dunia menatap kegelapan itu, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar tragedi. Ini bukan invasi. Ini bukan bencana alam, ini adalah pesan. Sebuah pesan yang belum bisa dibaca, tapi sudah cukup jelas untuk membungkam seluruh dunia. Seluruh dunia kini hidup dalam bisikan. Tak ada yang berani bicara terang-terangan, karena setiap teori terdengar terlalu gila untuk dipercayai, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Di forum-forum gelap internet, muncul spekulasi bahwa Bandara Internasional Israel bukan sekadar bandara biasa,
melainkan tempat yang dibangun di atas titik pertemuan dimensi. Ada yang menyebutnya gerbang Babel baru. Tapi di balik semua kegilaan itu, satu nama mulai muncul berulang kali, proyek Shefael. Dr. Yael Koren, anggota unit Zain, duduk di ruang arsip bawah tanah di Yerusalem. Matanya merah karena begadang, tangannya gemetar saat membolak-balik dokumen rahasia yang bahkan tak dikenali oleh para profesor di universitas. Di hadapannya terhampar cetak biru misterius dari tahun 2016, berjudul Kubah Cahaya Spasial. Di sudut bawah kertas itu, tertera tanda tangan mantan Menteri Pertahanan Israel dan logo kecil milik sebuah organisasi yang telah dibubarkan, Divisi Eksperimen Teofisika. Salah satu catatan menyebutkan bahwa proyek Shefael mencoba menciptakan lorong komunikasi dengan kecerdasan non-manusia yang berada di luar kontinuitas waktu. Target awalnya adalah untuk melihat masa depan sebagai langkah strategis militer. Tapi eksperimen terakhir pada 2017 gagal, dan 3 ilmuwan hilang tanpa jejak. Menurut memo rahasia, mereka tidak mati, mereka terlempar ke masa yang tidak bisa dijangkau manusia. Sementara itu, di Vatikan, Kardinal Matteo Lorenzo membaca ulang gulungan yang ditemukan Paus Innocent ketiga lebih dari 800 tahun lalu. Dalam bahasa Latin kuno, tertulis, akan datang hari di mana gerbang malaikat dibuka paksa oleh anak-anak bumi. Maka cahaya akan membelot, waktu akan terbalik, dan api surgawi akan membersihkan. Kardinal itu menutup gulungan perlahan dan berkata pada asistennya, mereka sudah membukanya. Di Washington, Chia memanggil mantan agen yang dulu terlibat dalam operasi intelijen sains, seorang pria yang kini tinggal di pengasingan, Jonathan F. Reid pernah menulis laporan internal tentang zona dunia yang memiliki pulsa dimensi. Salah satu zona itu adalah tepat di bawah Bandara Ben Gurion. Ia dulu diejek sebagai gila. Kini, ia dipanggil kembali untuk menjelaskan, apakah ini pekerjaan manusia, atau sesuatu yang lebih purba. Jonathan tiba di Yerusalem dengan wajah penuh luka masa lalu. Saya sudah bilang dari dulu, katanya kepada Dr. Yael Koren, mereka tidak hanya membuka dimensi, mereka merobek tatanan waktu. Ia menunjukkan catatannya, lukisan tangan dari tahun 1998, yang menggambarkan mata besar mengambang di langit, persis seperti yang muncul saat bandara hancur. Aku tidak menggambar ini dari imajinasi, katanya. Aku melihatnya dalam mimpi, berulang kali. Sementara para pemimpin dunia berdiskusi dalam ketakutan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi, anak kecil yang selamat dari kehancuran bandara, yang sempat terlihat oleh Kapten Raven, ditemukan berjalan sendirian di Negev, lebih dari 120 km dari lokasi awal. Tubuhnya bersih, tidak terluka. Ia hanya berkata satu kalimat kepada para penyelamat, aku tidak berjalan ke sini. Aku ditaruh kembali. Anak itu, yang diketahui bernama Eitan, 7 tahun, menjadi pusat perhatian global. Ia tak bisa menjelaskan banyak, hanya bahwa pria berjas hitam membawanya naik, lalu dunia di sekitarnya menghilang, diganti dengan lautan cahaya dan suara-suara yang tidak punya mulut. Ketika ditanya apakah ia tahu apa yang terjadi pada bandara, ia menjawab, tempat itu sudah dipakai terlalu lama. Mereka hanya mengambilnya kembali. Dr. Yael mulai menggabungkan semuanya, proyek militer yang menyentuh hukum alam, ramalan kuno yang mencuat, dan keberadaan makhluk tak dikenal yang tampaknya tidak menyerang, tapi hanya memperingatkan. Ini bukan invasi, ujarnya lirih kepada Jonathan. Ini, reaksi. Reaksi dari alam semesta terhadap ulah manusia yang mencoba mencuri apa yang bukan miliknya, waktu, dimensi, bahkan masa depan. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak simbol kuno muncul, di reruntuhan, di tubuh korban yang selamat, bahkan di impian para ilmuwan. Semua simbol itu mengarah ke satu akar, nama yang sudah lama dilupakan, El Reset, sang penjaga gerbang. Pada akhir minggu itu, muncul satu lagi anomali. Di lokasi bekas bandara, para pengamat mencatat denyut cahaya yang datang setiap malam pukul 3.33, membentuk spiral dalam udara yang kosong. Dan setiap spiral itu berputar, bumi di sekitar kawah sedikit bergetar, seolah sedang mengucapkan sesuatu. Dan dalam ruang terdalam kesadaran umat manusia, muncul satu pemikiran yang tak bisa dihindari, apa yang telah kita bangunkan, dan apakah kita bisa mematikannya kembali. Malam mulai turun di Yerusalem. Di balik tembok kota tua, Dr.
Yael Koren duduk membisu di hadapan artefak kuno yang baru saja ditemukan dari reruntuhan Qumran, lokasi tempat gulungan Laut Mati pernah digali. Artefak itu bukan gulungan, bukan prasasti batu, melainkan sebuah kotak kecil dari logam yang tidak teridentifikasi, dengan permukaan penuh ukiran yang sama seperti simbol yang muncul di kawah bekas bandara, spiral, mata, dan satu kalimat dalam bahasa Ibrani kuno, "Waktu telah patah." Ketika kotak dibuka dengan hati-hati oleh para ahli, mereka menemukan benda seperti kunci, tapi bukan kunci biasa. Panjangnya sekitar 13 cm, berbentuk seperti tulang jari raksasa yang diukir, dan mengeluarkan cahaya samar saat disentuh. Dalam kegelapan, kunci itu bergetar sendiri, seolah mengenali bahwa waktu, yang seharusnya mengalir satu arah, telah terganggu. Di markas unit Zain, Jonathan F. Reid mulai menggambar simbol-simbol itu dalam urutan. Ia merasa pernah melihat pola-pola itu saat bermimpi 2 dekade lalu. Tapi kini, gambarnya semakin akurat, seolah tangan dan pikirannya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih tinggi. "Ini bukan tulisan," katanya lirih kepada Yael. "Ini, instruksi." Vatikan mengirim pesan mendesak. Kardinal Matteo memperingatkan Israel agar tidak mencoba mengaktifkan kunci itu. Menurut gulungan rahasia yang mereka miliki, kunci tersebut adalah salah satu dari 7 pemetik dimensi, artefak purba yang menurut legenda, pernah digunakan oleh bangsa Nephilim untuk membuka jalur antara langit dan bumi. Jalur yang tidak pernah sepenuhnya ditutup, hanya disegel. Namun bagi pemerintah Israel, ini bukan lagi soal spiritualitas, tapi keberlangsungan nasional. Jika kita tidak memahami kekuatan ini, bangsa lain akan melakukannya duluan, ucap Perdana Menteri dalam rapat darurat bersama militer dan ilmuwan. Apapun ini, kita harus kuasai dulu sebelum mereka menguasai kita. Sementara itu, anak kecil bernama Eitan mulai mengalami mimpi yang berulang. Ia selalu melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir yang terbuka, dan dari langit jatuh satu bintang terang yang berubah menjadi tangga. Di atas tangga berdiri sosok berjubah perak, bermata hitam legam, yang menunjuk ke arah Yerusalem dan berkata, gerbang harus ditutup sebelum tanggalnya tiba. Tapi Eitan tidak tahu tanggal apa yang dimaksud. Dokter, Yael menemukan jawaban dalam teks-teks rahasia Qumran, fragmen yang bahkan tidak dipublikasikan ke dunia. Salah satunya menyebutkan bahwa ketika mata surgawi melihat tanah Abraham dengan amarah, maka tanggal 33 dari siklus ke-7 akan menjadi titik penentu. Setelah dihitung berdasarkan kalender Yahudi dan perhitungan astronomi modern, tanggal itu jatuh tepat 14 hari lagi. Kini, segalanya berpacu dengan waktu yang rusak. Kawah bekas bandara menunjukkan aktivitas energi yang meningkat. Sensor panas dan gravitasi mencatat adanya tarikan ke bawah dari dimensi non-fisik. Setiap malam pukul 3.33, spiral cahaya makin terang, dan terdengar suara, bukan dalam bahasa manusia, tapi seperti gema dari logika yang belum diciptakan. Bahkan robot AI yang dipasang di dekat lokasi, mulai menulis puisi. Jonathan, yang mulai meragukan kewarasannya sendiri, berbicara kepada Yael dengan nada hampir panik. Kita tidak hanya membuka gerbang, kita telah mengundang sesuatu yang tidak tahu batas. Ia lalu menambahkan, dan jika kunci ini benar-benar bisa menutupnya kembali, kita harus tahu siapa yang terakhir menggunakannya, dan kenapa mereka memilih untuk menguburnya. Dalam penyelidikan mendalam, mereka menemukan naskah kuno dari abad ke-3 Masehi yang mencatat keberadaan seorang pengelana misterius dari timur, yang membawa tongkat cahaya, dan memperingatkan para pendeta di kuil kedua agar tidak mengutak-atik waktu. Pengelana itu dikenal dalam teks sebagai Ishhaor, manusia cahaya. Ia hilang setelah memberikan kunci kepada anak yang belum lahir dari waktu. Sebuah frasa yang kini membuat Yael gemetar, karena Eitan, anak kecil itu, lahir saat jam digital RS tempat ibunya melahirkan tiba-tiba macet, menunjukkan pukul 0 selama 13 menit. Semua petunjuk mulai mengarah ke satu titik yang menakutkan, Eitan bukan hanya penyintas. Ia mungkin bagian dari kunci itu sendiri. Tapi jika benar, siapa yang meletakkan kunci itu dalam tubuhnya? Dan apa yang akan terjadi jika waktu benar-benar patah untuk kedua kalinya? 1 minggu setelah ditemukannya kunci misterius, malam-malam di Yerusalem menjadi lebih gelap dari biasanya. Bukan karena bulan menghilang, tapi karena langit terasa menutup diri. Angin yang biasanya tenang kini membawa bisikan, terlalu lembut untuk ditangkap telinga biasa, tapi cukup keras untuk membuat bulu kuduk meremang. Di bawah tanah kompleks tua dekat Niset,
para peneliti dari unit Zain mulai mendengar sesuatu dari rekaman seismik suara-suara. Awalnya terdengar seperti retakan batu biasa, lalu menjadi semacam denyut. Namun ketika frekuensinya dianalisis dan diperlambat, suara itu berubah menjadi frasa dalam bahasa Aram kuno. Shafak al-Zemna, waktu telah ditinggalkan. Para ilmuwan tercengang. Itu bukan hasil gempa bumi. Itu adalah ucapan Jonathan F. Reid, yang kini nyaris tidak tidur, menulis dengan tergesa di jurnal pribadinya, dimensi bukan hanya ruang. Mereka adalah kesadaran, dan kini, sesuatu sedang berusaha naik dari lapisan realitas yang lebih dalam. Ia yakin suara-suara itu datang dari sesuatu yang terkubur, bukan secara fisik, tapi secara eksistensial. Sebuah entitas yang terkunci oleh arus waktu itu sendiri. Dr. Yael membawa kunci tulang bercahaya ke tempat yang disebut dalam teks Qumran sebagai lubang penuai, ruang tersembunyi di bawah reruntuhan kuil tua di Yerusalem. Di sana, dinding batu penuh dengan goresan aneh, bukan dari alat, tapi seperti dicakar dari dalam. Dan di tengah ruangan itu, ada sebuah lempeng batu hitam pekat, berbentuk oval. Ketika kunci didekatkan, batu itu berdenyut pelan. Tak seorang pun ingin mengaktifkannya, tapi semuanya tahu, cepat atau lambat itu harus dilakukan. Sementara itu, Eitan mulai berbicara dalam tidur. Kata-kata yang ia ucapkan bukan dalam bahasa yang dikenal, tapi terdengar sangat teratur dan berulang, seolah sedang membaca mantra atau kode. Suaranya berubah, kadang berat seperti pria dewasa, kadang nyaring seperti suara dua orang yang bersamaan. Pada malam ketujuh, seismograf mencatat pergeseran kecil di bawah tanah, tepat di bawah bekas bandara yang telah menjadi kawah tak berbentuk. Dari lubang itu, para pengamat inframerah melihat sesuatu yang menjulang perlahan, bukan benda padat, melainkan bayangan tiga dimensi yang tidak mematuhi hukum geometri. Ia tampak ada dan tidak ada dalam waktu yang sama. NASA, dalam komunikasi internal yang bocor, menyebut fenomena itu sebagai entitas penumpang dimensi, dan menyatakan status Alert Level Omega, klasifikasi tertinggi untuk objek non-fisik dengan kemampuan manipulasi waktu lokal. Mereka memperingatkan bahwa jika bayangan itu mencapai permukaan sepenuhnya, maka konsekuensinya bisa berupa lipatan waktu global, di mana masa lalu dan masa depan tidak lagi terpisah. Sementara dunia perlahan mendekati histeria, para pemimpin besar mulai saling tuduh. Amerika menyalahkan Rusia, Rusia menyebut ini eksperimen Israel, China menyebutnya sebagai rekayasa spiritual. Tapi satu hal yang menyatukan mereka semua, ketakutan terhadap sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan ketidaksiapan total menghadapi kekuatan yang mungkin lebih tua dari keberadaan umat manusia sendiri. Kardinal Matteo, dari Vatikan, kembali ke Yerusalem secara rahasia. Ia membawa salinan yang baru saja ditemukan dari Evangelion Gelap, kitab tersembunyi yang ditulis oleh seorang biarawan pengasingan abad ke-9. Di dalamnya tertulis, apabila suara dari bawah tanah kembali terdengar, maka pintu yang pernah dikunci oleh sang tangan cahaya akan menganga. Dan dunia akan memilih, dilipat atau dilewatkan. Jonathan mulai menggila. Ia berkali-kali mengurung diri di ruang laboratorium bawah tanah, berbicara pada dirinya sendiri dalam cermin. Ia percaya bahwa entitas itu telah mulai bercermin dalam kesadaran manusia. Beberapa peneliti lain pun mulai bermimpi serupa, tentang kota yang dibangun di atas awan hitam, dan suara-suara yang berkata, kalian sudah tahu akhir, mengapa masih mencoba menulis ulang awal. Dr. Yael tahu waktu hampir habis. Eitan kini tak hanya bicara dalam tidur, tapi mulai melihat hal-hal sebelum terjadi. Ia memegang tangan salah satu ilmuwan dan berkata, kamu akan mati besok pukul 12. Tak seorang pun mempercayai.